Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah jam 5 kurang 10 di Pekanbaru, Riau, kampung saya. Azannya 10 menit lagi baru sholat subuh. Kita di Makassar sudah selesai sholat subuh, bahkan sudah mulai tausiah. Jadi kalau mati kita hari ini, insya Allah kita lebih dulu masuk surga. Begitulah keutamaan kita berada di belahan timur bumi, lebih dulu dapat cahaya matahari, lebih dulu didoakan malaikat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah untuk umatku ini pada waktu paling awal, paling subuh. Siapa yang bangunnya lebih awal, ibadahnya lebih awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Amin. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau orang di Makassar tidak sholat subuh, dialah orang paling duluan yang telinganya dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunaihi, dalam satu riwayat fi uzunihi, setan kencing di telinganya. Tapi karena Allah masih sayang, tidak kelihatan. Andai kelihatan, tertulis di telinganya toilet, WC. Sedangkan toilet, WC saja orang merasa jijik, kotor, bau, najis, tempat setan. Makanya sebelum masuk ke dalam baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Toilet, WC. Bayangkan tertulis di situ toilet setan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh. Saya sudah bolak-balik ke Makassar. Sahabat saya menghitung ini yang kelima kali sejak tahun 2017. Sekarang 2021. Jadi saya pikir ini paling sholat subuh ini ya sekitar 3 soft lah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, pintu terkunci. Tapi insya Allah semuanya protokol kesehatan. Pakai masker. Ustadz aja nggak pakai masker. Ada nih, saya pegang nanti. Kalau saya pakai masker nanti tidak jelas suaranya. Pulang selesai ke rumah ditanya jamaah, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Seperti kumur-kumur saja dia dengar. Nah, itulah maka saya buka ini. Tapi insya Allah selesai tausiah ini dipakai lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, tokoh masyarakat, bapak-bapak TNI, Polri, saudara-saudaraku dari Banser, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ridwan punya ibu namanya almarhumah Hajah Syarifah Almiah, punya ayah namanya Syekh Abdul Hamid, pendiri masjid ini namanya Abdul Wahab, yang ceramah namanya Abdul Somad. Kebetulan Abdul itu artinya hamba, Hamid maha terpuji Allah, Wahab hamba memberi Allah, Somad tempat bergantung. Dulu waktu saya masih kecil saya buka juz amma terjemahan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita anak kecil nggak ngerti, nggak paham. Mak, ya apa maksudnya aku kok jadi tempat bergantung? Bukan kau. Somad itu Allah, sedangkan engkau adalah abdu, hambanya. Jadi kita dalam hidup ini menghambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri pada jabatan, karena jabatan akan berakhir. Jangan hambakan diri kepada harta, karena harta akan binasa.
Jangan hambakan diri kepada teman. Hari ini jadi teman, besok berubah menjadi lawan. Kita ceritakan semua kekurangan, aib, cacat kita. Besok dia bukakan ke khalayak orang ramai. Maka jadikanlah diri hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Somad. Itu doa. Nama itu doa. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Termasuklah nama masjid. Masjid apa? Saya ingat, cuma nanya aja. Babus salam. Bab pintu. Salam keselamatan. Babus salam. Siapa yang hatinya tidak damai, siapa yang pikirannya kacau, maka masuklah ke babus salam. Pintu keselamatan itu di sini, dan kita ingin bertempat tinggal di negeri yang penuh dengan keselamatan. Makanya doa kita tadi, wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Tempat itu bernama Darussalam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Keselamatan datang dari engkau, wa minkas salam. Akan kembali kepada engkau, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian dan keselamatan, ketenangan, ketentraman. Fahayyina rabbana bis salam. Orang Islam itu yang keluar dari mulutnya salam. Siapa itu orang Islam? Muslim namanya. Sifatnya salam, omongannya salam, kata-katanya salam. Ustadz ngomong salam di masjid babus salam, katanya orang Islam itu selamat. Tapi kenapa Ustadz ceramah di Makassar mesti dikawal-kawal? Orang Makassar ini cinta kepada Ustadz. Saking cintanya mereka, orang cinta itu tuli buta. Bukan kata saya. Al-hubbu, cinta, yu'mi, buta, wa yusim, tidak dapat mendengar. Saking cintanya mereka ke Ustaz Abdul Somad, kalau tidak dikawal, ditariknya tangan Ustaz Somad ini bisa putus. Nah itulah, mana tahu nanti ketika melihat ceramah ini, dilihat ada yang komen nanti di YouTube. Oh, Makassar sedang tidak aman, Ustaz Somad dikawal. Makassar aman, tentram, damai, amin. Tapi mereka amat sangat cinta, amat sangat rindu. Saya terakhir datang ke Makassar setahun yang lalu, Oktober, dan hari ini bulan November. Jadi lebih kurang setahun bersama kita di Makassar, bersama pula kita nanti di surga jannatul firdaus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, suara saya tak sama dengan imam tadi. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Lam di pangkal, nun di ujung. Menurut tata bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya grammar, bahasa Arabnya nahu. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya, kata dia, kenapa hidup saya ini penuh dengan ujian Pak Ustadz? Karena kau hidup. Kapan berakhirnya Pak Ustadz? Tunggu mati. Karena Allah berjanji, walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Begitu roh berjumpa dengan jasad, ujian pun datang. Itulah mengapa anak-anak lahir itu menangis. Kenapa? Ujian pertama, pusatnya perutnya ditusuk oleh setan. Itulah mengapa anak kecil itu didoakan, ya Rasulullah, doakanlah anakku ya Rasulullah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli ainil lammah. Kalau hafal doanya, kalau tidak hafal jadi tanya orang, apa yang kau bacakan tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kata Ustaz Somad kemarin ada doa khusus, sama isinya minta perlindungan kepada Allah. Kita kalau mau datang kepada suatu tempat tidak tahu, maka minta berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah.
alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada satupun yang dapat merusak, mengganggu, mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Begitu saya sebut fis sama, langsung kelihatan bidadari-bidadari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian pasti datang. Ujian apa yang pertama? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Ujian yang pertama adalah khauf. Orang Arab menyebutnya khauf, la takhaf, takut. Ujian yang pertama adalah takut. Saya merasakan itu dari mulai kecil dulu takut. Waktu SD takut nggak lulus, tidak masuk SMP. Takut tidak lulus SMP negeri, diterima di swasta. Takut juga bayarannya mahal. Setelah SMP takut tidak lulus SMA. Habis SMA takut tidak lulus, nanti tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja. Sudah tamat kuliah, takut tidak lulus, tidak bisa S2. Setelah dapat ijazah, takut tidak kerja. Setelah kerja, takut tidak naik pangkat. Takut sampai tidak makan. Manusia ketakutan luar biasa. Setelah kerja, takut tidak nikah. Setelah nikah, takut gak punya anak. Setelah punya anak, orang akan terus bertanya, sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, tapi perempuan. Takut tidak punya anak laki-laki. Jadi ada orang mengatakan, sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang sulit itu adalah menjawab pertanyaan orang. Sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang susah itu adalah kalau kita terlalu memikirkan omongan orang. Makanya yang paling enak itu orang gila. Karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan orang. Tapi jangan gara-gara ini semuanya mau gila. Ketakutan yang berlebihan tentang hidup membuat kita down, kehilangan semangat, imunnya turun. Kalau imunnya turun, COVID-nya kuat. Maka banyak orang sehat menjadi drop, menjadi depresi, menjadi stres, menjadi susah hati, menjadi gundah gulana, menjadi galau gara-gara terlalu banyak memikirkan sesuatu. Drop, down, vitamin tidak bisa mengangkat imunnya naik ke atas. Maka yang imunnya tetap kuat itu orang gila. Orang gila itu imunnya kuat. Kenapa? Karena dia terus bersemangat tanpa memikirkan orang lain. Orang Islam tidak disuruh untuk gila, karena kedatangan Islam menjaga akal. Maka semua yang merusak akal haram hukumnya. Ganja haram, khamar haram, sabu haram. Kenapa? Merusak akal. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak muda kita selamat dari yang merusak. Ini kalau diperiksa, diadakan survei, diundang lembaga survei Indonesia, dapat dipastikan yang hadir sholat subuh ini kebanyakan anak muda. Ustaz kok tahu? Ya secara umum aja kita lihat, muda. Tapi tua Pak Ustaz, semangatnya muda. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang ikut bukan anak muda semua, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Lebih baik anak muda terjebak dalam tubuh orang tua daripada anak muda, casingnya muda, wajahnya muda tapi isinya orang jompo. Bisa datang sholat subuh berjamaah padahal orang lain lelap tidur ngorok, itu merupakan semangatnya muda. Bangun datang berjamaah ke masjid. Umur berapa Pak? 71, rasa 17. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Datang ke masjid. Kadang saya pun lemah. Kemarin tablik akbar jauh, nun di tepi laut sana. Nama daerahnya Bulukumba. Naik mobil, lama juga sampai. Bangun tidur, belum juga sampai. Sampai ke Makassar tadi malam. Berjumpa lagi dengan jamaah. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai. Kira-kira Ustaz Somad besok masih bisa nggak ini pengajian? Kita lihat besok. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semangat. Kenapa? Karena jamaah mendoakan. Saya yakin dan percaya
Ini jamaah mendoakan. Tadi malam jamaah bangun sholat tahajud. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad, biar supaya dia datang berjumpa kami pada subuh ini. Jadi kita jangan, banyak orang bertanya ke saya, Ustaz sehat minum apa? Minum air putih. Makan apa? Konro. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz sehat? Yang membuat saya sehat adalah didoakan orang banyak. Ini nanti pulang ke Jakarta transit, dari Jakarta terbang lagi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, acara besok dari mulai khutbah Jumat, pembekalan mahasiswa Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir, lalu kemudian pembagian sembako beras kepada fakir miskin dan duafa, lalu kemudian kajian malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, sampai lupa entah mana-mana jadwal. Sampai kapan lah ini Pak Ustadz? Berhenti pengajian ini sampai ruh keluar dari jasad dalam keadaan husnul khatimah. Ini banyak orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga Jannatul Firdaus. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman. Dia terus beraktivitas. Bapak-bapak polisi, TNI, mereka tidak pernah istirahat. Bahwa mereka pensiun, itu berhenti dari jabatan kepegawaian pengabdian ke negara. Adapun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya ruh keluar dari jasad dalam keadaan tersenyum, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang paling indah, paling tinggi, paling mantap, paling bagus, namanya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Pedagang takut rugi. Anak sekolah takut sama guru. Ibu guru takut sama wali kelas. Wali kelas takut sama wali murid. Wali kelas takut sama kepala sekolah. Kepala sekolah takut sama kepala dinas. Kepala dinas takut sama kanwil. Kanwil takut sama menteri. Menteri takut kena reshuffle. Tidak ada manusia ini yang bebas dari rasa takut, datang cemas. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu besar. Dunia yang sebesar ini dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang cuman sebesar ini. Saya cuma mau memperlihatkan rambut saya masih. Dunia yang sebesar ini mau dimasukkan ke dalam kepala yang sebesar ini, pecah pembuluh darah, bam, mati. Tidak langsung mati, setengah mati. Jadi hidup ini kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini tidak ribet, tidak sesulit yang kau duga. Kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, hidup memang berat. Yang ringan itu apa? Yang ringan, hidup ini, yang ringan itu kapas. Yang namanya hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang jangan salah menjalani hidup. Besar masalah saya Pak Ustadz, Allah mengadu paling besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz pegang ini handphone semuanya? Baju saya nggak punya kantong. Dikasih orang baju, tak ada kantongnya. Ini kalau dipikirkan jadi masalah juga ya. Tapi tak usah terlalu dipikirkan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Mana tahu nanti ada orang, apa itu Ustadz Somad? Ceramah. Katanya Ustadz mesti sederhana, tapi dari tadi nunjukkan handphonenya. Enggak, biar kau tahu, aku juga punya penderitaan. Apa penderitaanmu? Bajuku tak ada kantongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan masalah. Masalah kecil kalau dibicarakan, kalau diungkit-ungkit, kalau diungkapkan menjadi besar. Hidup ini bagaimana masalah besar menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Karena kalau mau dicari-cari, semua masalah.
Panitia pun merasa bermasalah. Kenapa? Tadi udah dikasih mimbar, minta kursi. Sudah dikasih kursi, meja tak ada. Tapi ini bukan masalah. Ini tidak masalah. Nah, maka kita hidup ini jangan terlampau takut, jangan terlampau cemas. Serahkan hidupmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar itu Allah. Masalahmu itu kecil, tak ada apa-apanya. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Cuci tanganmu pakai hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker, serahkan pada Allah. Karena kalau kau pikirkan, kau pejamkan mata, tiba-tiba nampak seperti rambutan, itulah COVID. Jangan-jangan dia sudah datang ke tangan saya, jangan-jangan dia sudah. Saya naik pesawat, ketemu bapak-bapak di sebelah saya, dikeluarkannya tisu basah. Dikasihnya saya tisu basah. Saya tisu basah saya pakai untuk tangan saya. Tiba-tiba dilapnya semua kursi-kursi, tang-tang semua. Saya jadi takut pula jadinya. Kita hanya berusaha. Setelah berusaha semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha. Setelah pakai helm, yakinkan ada SIM masih hidup, STNK, BPKB, bayar pajak sudah siap, bunyi helm, klik, baru jalan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Itu ajaran Islam. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru la haula. Ini anak muda nggak pakai helm, nggak bawa SIM, tangkap sama Pak polisi. Kenapa kau begini? La haula illa billah. Ini bukan ajaran Islam. Saya tidak ingin kajian saya ini dipotong-potong lalu orang mengatakan ini Abdul Somad mengajarkan kepasrahan, umat Islam akan mundur gara-gara la haula wala quwata illa billah. Tidak benar. Apalagi nanti ibu membangunkan suaminya, apa? Ayo kita kerja, mencari nafkah. Begitu dia bangun, la haula illa billah. Serahkan aja pada Allah. Anak kita belum bayar uang sekolah, serahkan pada Allah. Bagaimana sewa rumah kita, serahkan pada Allah. Jangan terlalu takut pada hidup. Dari mana abang dapat ceramah Ustaz Somad? Menyesatkan Abdul Somad. Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Datang pengajian, sendalnya dipegang, dimasukkan ke plastik, dikunci. Mana ada orang ngunci sendal Pak Ustaz? Ada dulu waktu kami di pesantren. Digembok itu sendal, hilang juga. Kita sudah berusaha, husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ajaran Islam. Kalau direnungkan, dipikirkan, menenangkan hati yang galau gundah gulana, insya Allah. Banyak orang mengatakan ajaran Islam ini membuat kita kepasrahan, membuat kita mundur. Islamnya tidak mundur, kamu yang tidak benar. Kita pahamkan, makanya kita ngaji subuh ini. Oh kalau begitu Ustaz Somad paling benar. Banyak guru ulama-ulama kita paling benar. Abdul Somad hanya menyampaikan apa yang pernah dia terima dari guru-gurunya dulu, yang dibacakan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Orang kalau terlalu ketakutan, gula darahnya naik, jantung koronernya naik, diabetesnya naik. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Yang lain naik semuanya. Saya ke rumah sakit ketemu dengan kawan saya. Dulu sama-sama mengajar, dosen di UIN. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Ustaz Somad sehat. Sehat. Bapak sehat? Sehat. Kenapa kita di rumah sakit? Mertua saya Pak Ustadz. Oh kenapa mertua Bapak? Kemarin dia periksa, kakinya sakit. Terus lalu dikasih tahu, kaki ibu sakit,
ini nanti kaki ibu akan diamputasi, ini nanti akan dipotong. Akhirnya dia ketakutan, jantungnya kumat, darahnya kumat, gara-gara ketakutan yang berlebihan. Jadi kita takut boleh, tapi ketakutan yang berlebihan, takutmu mesti kau habiskan untuk Allah. Kalau dunia ini terlalu besar, maka Allah nanti kecil. Maka kau besarkan Allah supaya dunia ini kecil di pelupuk matamu. Dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk. Satu ekor nyamuk, ambil sayapnya sebelah, itulah dunia. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, jamaah kita yang sombong, yang angkuh, ambil nyamuk, ambil sayap setengah, tunjukkan sama dia. Mobil kau yang mewah, rumah kau yang besar, tak sampai setengah sayap nyamuk. Habis itu dia pun mengamuk. Apa yang mau disombongkan? Kalau jabatanmu tinggi, hartamu banyak, kau terkenal, itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau kau sakit, kalau kau susah, kau stres, kau depresi, penderitaanmu pun itu tidak besar, karena itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh dibuat untuk update status pagi ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup ini berat, hidup ini sulit. Kau katakan hidup ini berat? Iya, hidup ini berat, biar aku aja. Lalu aku, matilah kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang di belakang itu juga sedang diuji. Kenapa? Karena adik-adik berdiri. Adik-adik duduk supaya mereka tidak. Walaupun saya paham mereka termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Kalian berdiri menengok dia, sabar aja. Tapi kata dia, awas kau keluar nanti, tengok. Semua hati kita sudah ditundukkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya tunduk itu, nama kata bahasa Arabnya aslama yuslimu. Aslamtu wajhiya lillah. Aku tundukkan wajahku, hatiku, jiwaku, pikiranku, qalbuku kepada Engkau ya Allah. Maka tadi kita katakan dalam salat, hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Penyerahan yang utuh kepada Allah. Sebelum salam kita berserah lagi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Penyerahan kepada Allah. Makanya orang kalau sudah selesai sholat, dia fresh, dia segar. Tapi Pak Ustadz, saudara saya nggak bisa sholat. Kenapa dia nggak bisa sholat? Dia sedang berada di ruang ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Terbujur kaku. Jangan risau. Masuklah ke ruang ICU, tanyakan dia, kau masih bisa sholat? Meleleh air matanya, aku tidak bisa sholat. Tapi istrinya sabar. Abang sabar ya bang, ini gak lama, insya Allah 3 hari lagi selesai nih bang. Abang sabar. Istri solihah, masya Allah. Ad-dunya mata. Dunia ini penuh dengan kenikmatan. Wa khairu mata'iha, seindah-indah kenikmatan al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Siapa itu perempuan yang solihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Tapi aku nggak bisa wudu. Tenang bang, abang bisa tayamum. Sebentar ya, aku ambilkan tanah untuk tayamum. Tapi tanganku tidak bisa diusap pakai tayamum, karena ini sampai kemari penuh dengan kabel-kabel infus. Tenang, kita pakai tayamum mazhab Maliki. Kata Ustadz Somad, dia dulu belajar di Maroko, mazhabnya Maliki. Tayamum mazhab Maliki cuma sampai pergelangan tangan aja. Aku nggak bisa tayamum. Aku pun nggak bisa juga mentayamumkanmu, karena kita mazhab Syafi'i, nanti batal wudu. Anak kita bisa. Tapi anak kita sakau mabuk, baru tobat tadi pagi bang. Ditayamumkannya, lalu kemudian dia pun sholat menghadap. Akhirnya di belakang, kau, aku tetap makmummu walaupun kau sakit di rumah sakit bang. So sweet. Allahu Akbar. Menangis suaminya di ruang ICU, meleleh, meneteskan air mata. Kenapa? Karena waktu sehat tak pernah sholat. Kenapa Allah buat kita sakit? Karena kalau kita sehat kita sombong, kita angkuh. Ketika kita sakit mungkin air mata kita menetes. Ketika kita sedang diuji Allah dengan berbagai macam ujian,
di situ sujud kita lebih lama. Kalau saya pribadi, apalah yang Ustaz rasakan dengan ujian-ujian dalam hidup? Kalau saya tidak diuji Allah, hidup saya tenang, nyaman, adem, tantram, kenyang, lenang, tenang, maka sujudnya sebentar, seperti stempel pos. Pernah Bapak melihat stempel pos? Tapi kalau diuji lama, terasa sujud itu begitu indah. Subhana rabbiyal a'la. Lain sujud kita tanggal 1 dengan tanggal 29. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa Allah taala menguji manusia? Supaya dia tidak sombong. Tapi Pak Ustadz enak. Ustadz pergi jalan ke Makassar, pergi ke Bulukumba, pergi ke Jeneponto, pergi ke Jakarta. Saya nggak bisa pergi kemana-mana Pak Ustadz. Kok kenapa tidak bisa pergi? Saya takut. Takut kenapa? Kening saya kena bisul Pak Ustadz. Jadi saya di rumah aja. Malu saya kalau keluar rumah. Enak Ustadz Somad. Ustadz nggak diuji. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari. Oh, kau sangka aku tidak diuji Allah? Aku dari tadi tidak duduk. Kenapa? Pantatku kena bisul. Kita ini semuanya, punggungku kena bisul. Kita ini semuanya ada ujiannya. Hanya saja kita merasa ujian orang lebih besar daripada ujian kita. Kita merasa kita tidak diuji. Kita merasa orang lain tidak diuji. Kenapa ujian ini ke saya saja? Padahal ujian ini semuanya luar biasa. Kenapa diuji? Karena Allah mau melihat siapa di antara kita ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata, kami beriman? Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Anak ujian, istri ujian, jabatan ujian. Yang lulus ujian tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. S1 skripsi 100 halaman, S2 tesis 200 halaman, disertasi 300 halaman. Walaupun tidak semuanya aturannya begitu. Ujiannya juga macam-macam. Ujian S3 3 profesor, guru besar. Gak sama dengan S1, biasa saja. Guru besar itu gimana Pak Ustaz? Guru juga, cuman agak besar. Besar ilmunya maksud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama, takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua, walju', lapar. Saya tahu jamaah subuh ini lapar karena belum sarapan. Ada Pak Ustadz yang sarapan sebelum pengajian ini, rupanya dia puasa sunnah. Yang puasa sunat Kamis, hari Kamis ini kan? Bagus. Kenapa kau puasa sunat hari Kamis? Karena pada hari Kamis diangkat amal. Wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Yang istiqomah puasa Kamis lanjutkan. Ustaz Somad cuma ceramah aja puasa-puasa. Dia sendiri nggak puasa. Saya musafir. Alasan aja loh. Bukan alasan. Ada itu aturannya bahwa kalau musafir laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa dalam keadaan musafir. Ada 1001 alasan kalau kau tidak mau puasa. Menjadi ustadz, berilmu, rajin pengajian, sekolah S1, S2, S3 itu mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Hati-hati. Setan sebelum kita belajar dia uji, jangan belajar, jangan belajar, jangan belajar. Setelah belajar dia uji, ilmulah yang paling banyak, kola yang paling hebat, nama kola yang paling panjang, Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Itu kalau dibuatkan kartu nama pakai karton. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kola yang paling hebat Abdul Somad, kau duduk di atas kursi, semuanya di lantai. Maka ini saya duduk di atas kursi ini bukan permintaan saya. Saya duduk di atas supaya kameranya bisa melihat. Kalau saya duduk di bawah, kameranya mesti sujud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang pertama, yang kedua lapar.
Alhamdulillah, Makassar tidak lagi menderita kelaparan karena kita sudah diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu, bukan. Itu bukan pendusta agama. Lalu mereka itu siapa? Kafir. Bisa murtad dia kalau mengejek agama. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang membiarkan menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menyantuni anak fakir miskin. Alhamdulillah sampai juga ke Makassar orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Kami mau ngutip beras. Beras apa? Untuk fakir miskin anak yatim. Sebelum kau lahir aku sudah sedekah. Bagus, tapi sombongnya nggak bagus. Ada anak-anak muda bajunya paskas, pasukan amal soleh, mengumpulkan beras anak yatim fakir miskin. Nah ini baik-baik semua. Ustaz Somad, kita ini tausiah sampai jam berapa? Kita tausiah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, zikir sampai matahari terbit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tadi saya mulai jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 5 lewat 30. Berarti saya sudah 30 menit tausiah. Tapi yang Ustaz jelaskan baru 2. Betul, pertanyaannya banyak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu diuji dengan takut. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, susah, bangkrut, ditipu orang, kebakaran, kehilangan, kecurian, perampokan. Wal anfus, sakit, mati. Was samarat, paceklik, kering, gak hujan-hujan. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dia kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Mobil bukan punya kita, rumah bukan punya kita, jabatan bukan punya kita, istri bukan punya kita, diambil Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman seperti orang tukang parkir. Yang paling ikhlas di dunia ini tukang parkir. Mobil mewah-mewah dikasih sama dia, dibawa orang, dia nggak marah. Maka berprinsiplah seperti orang tukang parkir, tidak pernah merasa memiliki. Ini mobil rumah bapak semua. Tidak Pak Ustaz, ini titipan Allah. Tapi begitu hilang, nangisnya seminggu. Berarti tidak sesuai antara ucapan. Kemarin katanya ucapannya titipan Allah. Kalau memang tidak ada rasa memiliki, kenapa menangis meneteskan air mata? Lumrah manusia. Semakin besar rasa kepemilikanmu, semakin lama kau berduka ketika dia hilang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hampir tidak pernah terikat dengan manusia. Sayang dengan ayah, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Sayang dengan ibu, ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Sayang dengan kakek, datuknya meninggal, Abdul Muttalib. Sayang dengan paman, pamannya meninggal. Sayang dengan istri, Khadijah meninggal. Anak perempuannya 4, yang 3 meninggal ketika dia masih hidup. Cuman 1 yang hidup sampai dia meninggal. 6 bulan setelah dia meninggal, perempuan itu pun ikut meninggal, Fatimah, istri Sayyidina Ali. Allah mendidik Nabi Muhammad supaya tidak ada keterikatan dengan makhluk dan benda. Nabi Muhammad meninggal, tidak ada istana megah yang dia tinggalkan. Semua hartanya dia berikan fi sabilillah. Tapi bapak jangan gara-gara ini nanti lalu semuanya datang ke yayasan Babus Salam. Semua harta saya serahkan fi sabilillah. Tak boleh. Harta yang boleh diserahkan hanya 1/3. Insya Allah setelah pengajian ini, bagi yang mau menyerahkan hartanya 1/3, serahkan ke yayasan.